dengan niat menyengajakan diri untuk sholat, untuk ziarah di Masjid Kuba dan sholat di sana, walaupun mungkin hanya sholat sunnah. Maka kita berwudu dari rumah. Kalau kemudian di tengah perjalanan batal, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah berwudu dari rumah. Nanti kita berwudu lagi di sana, memperbaharui wudu juga boleh. Yang pasti kita memang niatnya sengaja mau ke Masjid Kuba. Nah, kita disunahkan berwudu terlebih dahulu. Kalau kemudian dia terlupakan, tiba-tiba dia karena mungkin terlalu lama di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada pengumuman kita harus berangkat nih. Dari tadi dia ditunggu lama karena mungkin dia sibuk zikir-zikir sampai kemudian duha di sana. Bosnya sudah mau berangkat, maka dia misalnya nih sempat batal wudu dalam perjalanan menuju ke hotel, belum sempat wudu nih, langsung naik bus. Ya, dia lupa misalnya, ya dia lupa, maka tetap dia mendapatkan keutamaan karena sesuatu dihukumi apa yang menjadi kebiasaannya. Andaikan dia ingat, mungkin dia berwudu, tapi karena dia lupa, maka dihukumi apa yang menjadi kebiasaannya. Nah, jadi jangan khawatir, Allah itu Al-Hasib. Allah itu maha memperhitungkan semuanya. Dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan rahmat-Nya. Sehingga bukan seperti hitungan-hitungan kita manusia, terkadang kalau telat 1 menit nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi kalau Allah SWT telat sedikit pun juga masih ada keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Maka kita beruntung karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman dan Rahim, pengasih dan sangat penyayang, dan Allah meluaskan kasih sayangnya untuk hamba-hambanya. Jadi insya Allah tetap mendapatkan pahala umroh yang mabrur jika dari hotel ternyata batal wudunya, ya, dari hotel batal wudunya di bus, atau kemudian pas turun di bus batal wudunya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita nggak tahu ini sholat jenazahnya mayatnya laki-laki atau mayatnya perempuan, tapi kebanyakannya sih jarang ada satu mayat, walaupun juga ada kasus tertentu. Kalau kita nggak tahu sama sekali, maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, maka nggak apa-apa doa kita khususnya domirnya itu adalah laki-laki itu juga mewakili perempuan. Maka kita mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau memang kita tahu, biasanya disebut mayitah, ya, mayat perempuan, ya. Nah, kalau kita tahu mayatnya perempuan, kita baca Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tapi kalau kita nggak tahu, umum aja. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sama dengan kita ucapkan salam, itu berlaku untuk umum. Ya, kum itu adalah untuk domir pengganti laki-laki gitu ya, kalian, tapi laki-laki. Tapi berlaku juga ke perempuan. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi apa yang berlaku kepada laki-laki itu berlaku kepada perempuan. Tetapi apa yang secara khusus perempuan tidak berlaku bagi laki-laki. Tidak berlaku bagi laki-laki. Nah, karena itulah kemudian kita boleh baca doa yang umum tadi. Atau misalnya jamak, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Boleh walaupun mayatnya cuma satu, boleh seperti itu. Tidak ada masalah. Nah, ketika kita kemudian sholat jenazah, ya sekedar mengingatkan saja. Jadi tidak ada ruku. Jangan sampai ada yang ruku. Nggak ada ruku. Dia hanyalah 4 kali takbir tanpa ruku. Tanpa ruku dan tanpa sujud. Nah, takbir yang pertama, Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua, baca salawat kepada Nabi. Boleh yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baca yang agak panjang juga, yaitu doa salawat di tasyahud akhir. Ya, salawat Ibrahimiyah. Boleh, itu yang agak panjang. Nah, kemudian di takbir yang ketiga kita doakan mayit. Kita doakan mayit atau mayitah. Ya, kita doakan. Boleh yang umum saja, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Mau sendiri, mau banyak, itu semua tercover. Laki-laki atau perempuan semua tercover dengan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sama dengan muslimah seorang diri, tetap kita katakan Assalamualaikum, ya. Walaupun dia seorang diri, nggak perlu Assalamualaikum misalnya. Assalamualaikum itu sudah mengcover seluruhnya. Nah, itu untuk doanya. Nah, di doa yang keempat ini biasanya di sana karena memang mazhabnya Hambali, setelah takbir yang keempat langsung salam. Tapi kalau kita di Indonesia boleh setelah takbir yang keempat, kalau mau mendoa untuk kita semua boleh. Doa umum untuk kita kaum muslimin yang masih hidup. Tapi kalau di sana setelah takbir yang keempat langsung salam. Jadi salam juga tidak pakai begini lagi. Gini karena mazhabnya Hambali, ya.
Assalamualaikum warahmatullah. Satu kali aja. Kalau kita kan Indonesia, bahkan tangan diturunkan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 2 kali. Di sana cukup sekali. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Ya. Nah, itu mazhab Hambali. Nah, kemudian kalau kita di Indonesia mungkin biasanya berdoa lagi setelah itu. Nah, di sana jangan merasa aneh. Memang cukup sampai selesai takbir yang keempat, maka selesailah. Kalau kita pengen banyak-banyak doa sebenarnya, di takbir yang ketiga itu, kita perbanyak doa untuk mayit.